Adam ahadi, satukan jiwa dan raga ya. Kita harus satukan jiwa dan raga, luar dan dalam. Kita harus pastikan itu. Karena yang dalam ini itulah yang hidup. Di luar ini tempatnya rasa. Maka disebut dengan Rasulullah. Rasanya Allah, Allah yang merasakan. Rasakan nikmat, rasakan sakit, rasakan enak, rasakan segala-galanya. Itu semua adalah rasa Allah atau Allah yang merasakan. Menjadi esalah ia, menjadi tunggallah ia di dalam diri. Itu menjadi esa, menjadi tunggal, menjadi ahad di dalam diri. Ada makdun ya, ada makdun atau jangan maknakan keluar ya, jangan diartikan keluar ya. Apa perkataan-perkataan saya dari tadi itu ya, jangan diartikan keluar karena ada yang zahir dan ada yang batin ya. Jangan dimaknakan keluar. Sebagian besar kita ini di dalam syariat ini ya, kita artikan keluar. Maksudnya ke jasad zahir kita artikan. Semua perkataan-perkataan di sini, karena di sini merupakan ilmu batin ya, ilmu dalam, ilmu rahasia, sangat dirahasiakan dari zaman-zaman terdahulu, dirahasiakan dari zaman Rasulullah ya. Itu dari zaman Rasulullah dirahasiakan, bukan dalam artinya tidak boleh diajarkan, akan tetapi boleh kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Orang-orang ma'rifatullah, orang-orang hakikat. Nah itu, tapi semua itu tidak bisa terpisahkan antara syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat tidak bisa terpisahkan. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat itu artinya badan, tarekat itu hati, hakikat itu nyawa, dan ma'rifat itu adalah roh. Maka apapun pekerjaan yang luar ini adalah pekerjaan roh. Apapun perbuatan badan ini adalah perbuatan roh. Nah itu, seperti itu caranya kita memahami diri. Di dalam diri ini adalah Allah, adalah zat, yaitu zat yang mutlak ya, ada pada diri. Ada madun. Jangan maknakan keluar ya, supaya tetap dikelola oleh batin. Berapa? Ayo. Bukanlah, saya ulang ya. Ada madun. Jangan maknakan keluar, supaya tetap dikelola oleh batin. Bukalah permata batinmu. Tuh, suruh buka permata batin kita ya. Maka bukalah basiroh kita ya, pandangan hati kita. Ainul basiroh kita, mata pandangan batin kita. Nah itu, yang sedalam-dalamnya kita harus buka untuk memandang kebesaran Allah ya, untuk memandang haknya Allah yang ada pada diri. Karena diri ini ada diri zahir dan ada diri batin. Nah semua itu tidak akan terpisahkan, maka disebut Rahman dan Rahim. Dari Bismillahirrahmanirrahim tidak bisa terpisah-pisahkan. Semua itu ada pada manusia tempatnya ya. Ada pada manusia tempatnya. Tempatnya nyata maksudnya. Tempatnya nyata ada pada manusia. Ada pada badan. Nah itulah yang disebut dengan Adam. Zat yang wajibul wujud. Nah itu. Zat yang wajibul wujud itu ada pada diri kita sendiri. Begitu. Manusia. Sekarang kita pelajari manusia ya.
Manusia, mim nun sin ya, mim nun sin ya, manunggalnya rasa atau manunggalnya rahasia. Tuh, menjadi satu rahasia itu di dalam diri kita maksudnya. Tuh, yang biasanya disebut sirullah. Tuh, rahasia Allah atau sariroh, inti sari yang ada pada roh maksudnya. Itu, maka rahasia diri, rahasia Allah adalah rahasia diri. Itu pada diri sendiri, itu pada badan maksudnya. Rahasia Allah pada diri manusia tempatnya. Itu maka disebut al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu merupakan rahasiaku, dan Allah yang menjadi rahasia di dalam diri kita sendiri kepada kita semua. Begitu, kita sendiri dan kepada diri kita semua. Tapi apa perbedaannya ya? Perbedaannya karena yang disebut dengan hati mukmin Baitullah ya, kalbu mukminin baitur rahim. Hati orang yang mukmin tempatnya Allah. Orang yang tidak pernah lupa dan luput kepada Allah. Hati yang hidup maksudnya. Kalau kita lupakan Allah, maka sesungguhnya Allah akan melupakan kita. Itu. Kalau kita tidak mau sebut Allah, maka Allah tidak akan pernah mau menyebut-nyebut kita. Kalau kita tidak mau ingat kepada Allah, maka Allah tidak pernah mau ingat kepada kita. Tergantung kita. Sesuai dengan niat kita sekarang. Niat kita mau mendekat, mau merapat atau tidak kepada Allah. Kalau kita merasa dekat dengan Allah, sesungguhnya Allah lebih dekat daripada urat lehermu atau urat leher kita. Begitu. Wujud dan rasa menjadi ahad. Tuh, wujud dan rasa menjadi satu, menjadi tunggal. Itu. Menjadi ahad, menjadi esa, menjadi satu di dalam kebesaran Allah. Maka kita takbirkan Allah Maha Besar. Itu. Maka kita harus takbirkan Allah Maha Besar. Itu kebesaran Allah tidak pernah kita bisa lihat pada diri kita. Tuh. Kebesaran Allah tidak pernah kita bisa lihat pada diri kita. Kita itu adalah kitab ya. Kita itu adalah kitab. Maka kita bako, kita baca diri, kita paham diri, kita tahu diri. Itulah sejatinya manusia yang kenal diri. Begitu. Jika belum menjadi satu atau setunggal, rahasia di dalam rasa ya, kalau belum menjadi satu antara rahasia dan rasa, hidup dan rasa maksudnya kehidupan manusia ya, jangan bermimpi akan berwujud sejatinya manusia. Tuh, jangan menghayal untuk kita berwujud seperti manusia kalau kita tidak satukan hidup dan rasa. Itu. Hidupnya siapa? Hidupnya Allah. Rasanya siapa? Rasanya Allah. Di mana tempatnya? Pada diri, pada badan. Tuh, pada zahir kenyataannya yang disebut dengan Allah Tajalli. Allah menampakkan diri, Allah mewujudkan diri di dalam segala macam bentuk. Disitulah tempatnya wujud Allah. Maka disebut la maujudu illallah, tiada yang berwujud-wujud di alam ini adalah wujudnya Allah atau kecuali wujudnya
wujudnya Allah semata. Begitu. Kalau tidak disertai dengan rupa, tidak disertai dengan rasa, tidak disertai dengan hidup, monyet, babi, binatang, anjing, dan lain sebagainya, kalau tidak disertai dengan hidupnya Allah, maka ia tidak akan hidup. Mustahil atau tidak mungkin ia akan bisa hidup. Karena hidup itu adalah hidupnya Allah. Sekarang saya tanya ya. Di kita ini namanya hidup ya. Di kamu pun namanya hidup. Di siapapun namanya hidup. Di binatang pun namanya hidup. Di monyet namanya hidup. Di babi namanya hidup. Itu di apapun, di pohon juga namanya hidup, di ikan namanya hidup. Apa bedanya sekarang? Bedanya karena tidak disempurnakan oleh ketujuh roh. Itu bedanya ya. Tidak disempurnakan binatang itu atau tumbuh-tumbuhan itu dengan kesempurnaan ketujuhnya roh, maka manusia itu adalah manusia yang lebih sempurna. Manusia itu adalah lebih mulia dari segala-galanya karena ia disempurnakan oleh tujuh roh. Itu kan roh ini sudah berapa tempat kita uraikan ya, mungkin tidak perlu saya ulas kembali ya. Nah itu kebanyakan kalau di luar manusia, sebagian besar dia menggunakan roh hewani, maka sifatnya seperti hewan, seperti ayam belaga gawe, sampai belaga gawe, entah, mantan apa binatang-binatang belaga gawe, entah. Nah itu makanya karena dia menggunakan roh hewani, tidak menggunakan roh insani kemanusiaan ya. Tidak menggunakan roh idapi, roh yang suci, maka perbuatannya tidak baik. Maka kalau kita ikut seperti itu, maka kita tidak ubahnya dengan binatang. Maka hancurlah jasad kita di kubur nanti. Kalau kita menggunakan roh hewani, maka inilah yang mengakibatkan sebagian besar kita membusuk di bawah pohon Kamboja itu. Nah, seperti itulah gambaran-gambaran yang dapat kami sampaikan melalui Alkitab ini ya. Kitab ini ya, banyak yang tanyakan nama kitab ini ya. Kalau boleh saya beritahu ya, nama kitab ini Naftahul Guyub namanya. Pemegang kitab ini ya Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman. Dan juga dipegang kitab ini oleh Syekh Maulana Abdul Qadir Jailani. Maka sering saya katakan, ya Allah, ya Tuhan, ya Rabbi, ya Rasulullah, ya Syekhu, ya Syekh Maulana Abdul Qadir Jailani. Karena inilah yang kita diwariskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kitab ini, inilah kitab, namanya kitab Naftahul Guyub ya. Nah itu ini kitab ini disalin pada tahun 73 ya. Disalin pada tahun 73 kitab ini ya. Selesai penyalinan 74 ya, jatuh ke tangan kita. Dan insya Allah inilah yang kita pelajari sekarang. Inilah yang kita perdalam sekarang. Kalau anggapan kita ilmu ini tidak baik atau kitab ini tidak baik, tidak boleh, jangan ikut di sini ya. Kalau anggapan kita kitab ini tidak baik, jangan ikut di sini. Nah, itu. Tapi kalau anggapan kita kitab ini baik, cocok, dan gunakan dalil akal, karena agama itu disebut ad-dinul akli ya. Agama itu adalah akal, maka akal-akalan kita itu akal-akalan, tapi masuk akal atau tidak. Kalau memang masuk akal, monggo, dipersilahkan. Itu saya sudah mengikhlaskan ilmu ini ya. Itu saya mengikhlaskan ilmu ini.
dipermonggo saja, dipersilahkan saja. Itu. Maka agama itu adalah akal, maka gunakanlah dalil akal kita untuk mencari kebenaran Allah Subhanahu wa taala melalui kitab ini, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa pahami. Itu harapan saya ya. Harapan saya mudah-mudahan kita bisa paham. Kalau kita tidak bisa paham, maka jadilah kita salah paham atau gagal paham. Itu gagal paham kita. Seandainya salah satunya ada duri-duri penghalang, tidak usah hiraukan. Namanya dunia dunia media sosial ya, sosial media ya. Ya, jangan hiraukan. Kita sekarang berpikir sendiri. Masuk akal atau tidak ilmu ini bagi diri kita sendiri. Tidak usah dengar orang. Tidak usah terpengaruh dengan orang. Nah itu. Kita resapi sendiri. Kita renungkan sendiri. Kita hayati sendiri. Benar dan tidaknya ilmu. Kita kan punya otak. Itu. Maka syarat untuk mempelajari ilmu ini, yang pintar-pintar sekalian, yang bodoh-bodoh sekalian. Kalau setengah-setengah, tanggung-tanggung, ibaratnya orang-orang yang masih pikih ya, pikih. Kalau ibarat bahasa Lomboknya kita pekeh ya. Ya bekeh doang. Bekeh. Bekeh menemenin aja ya bekeh lalu. Wah, ini noak lalu kan nih. Ni doang paling tahu, ni doang paling ngirim. Paling cekat. Terdoang ya nih. Bembe paran kena wah. Meno, yang penting tuh aja kena kan? Meno. Yang penting kita ajarkan dia baik. Kalau tidak mau silahkan saja. Monggo saja ya. Mau ikut silahkan, tidak mau ikut pun silahkan. Tapi renungkan dulu, hayati dulu. Nah, itu. Baru kita membantah. Itu paham dulu. Ini belum paham, belum tahu seluruh ilmu, belum paham segala-galanya ilmu. Kayak dia yang lebih paham, kayak dia lebih tahu. Mau bisa memprotes tapi kalau diprotes tidak mau. Wah, inilah mencari kebenarannya sendiri. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Karena khususnya kita di bidang syariat ini ya, kita selalu merasa diri yang bisa, yang pintar, yang alim, yang berpahala, yang sok segala-galanya. Itu sebagian besar kita di dalam syariat ini. Maka jangan kita hanya berpatokan kepada syariat saja. Kita semua itu harus kita pelajari. Itulah ilmu. Itu. Sadar dan iling saudara-saudaraku ya, dimanapun jua berada. Ingat pesan Rasulullah ya kepada Syekh Ahmad ya, penjaga makamnya. Di dalam 60.000 umatku belum satu yang mati dalam keadaan beriman. Insya Allah ya. Insya Allah dan izin Allah. Ingat pesan pesan Rasulullah ya kepada penjaga makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kisahnya begini ya. Saya kisahkan sedikit. Karena sering saya katakan ini supaya paham betul ya. Pada saat itu ya. Sebelum sekitar tahun 80 berapa, lupa saya. Penjaga makamnya Rasulullah, Syekh Ahmad ya, ketiduran. Habis dia bersih-bersih di makam ya. Di makam ini dah habis bersih-bersih begitu. Langsung ketiduran di sana. Ya, dia tidur di sana. Dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Begitu dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah, langsung Rasulullah berkata, sampaikan kepada seluruh umatku, katanya, di dalam 60.000 umatku belum satu yang mati dalam keadaan beriman, katanya. Disuruh sampaikan. Nah, itu.
Akhirnya surat ini beredar kemana-mana ya. Saya insya Allah dan izin Allah 3 kali saya temukan peringatan ini ya. 3 kali saya temukan. Nah, sebelum tahun 90-an ya, sekitar 80 berapa begitu ya. Nah, di situ saya temukan surat ini diedarkan kemana-mana dari Arab sana sampai Malaysia, sampai kemana-mana sudah berputar ilmu itu ya. Apa surat itu maksudnya? Berputar kemana-mana. Nah, disitulah maka sering saya katakan, sering saya sampaikan sebagai ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikianlah uraian yang dapat kami sampaikan, dan kami jika ada kesalahan, kesalahpahaman, kami akan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi